yakni Allah Ta'ala melarang orang-orang untuk bersumpah atas nama wujud selain Allah, atas nama selain Allah. Tetapi dia sendiri di dalam Al-Quran katanya bersumpah atas nama makhluk begitu. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Saiful Huda Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kajian yang bertemakan sumpah. Ada sebuah pertanyaan sekaligus keberatan yang cukup menggelitik berkaitan dengan tema ini, berkaitan dengan sumpah ini. Pertanyaannya adalah, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk bersumpah demi makhluk, untuk bersumpah demi selain Allah. Sedangkan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim bersumpah demi atau atas nama makhluk begitu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama langit, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama bintang dan sebagainya. Sebagaimana dia berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sama'i wat-thariq. Demi langit dan demi bintang fajar. Dalam video ini kita akan membahas secara gamblang berkaitan dengan pertanyaan ini, berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ini yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam bukunya Ainah Kamalati Islam. Seperti biasa, saya akan membagi pembahasan ini ke dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk bersumpah atas nama selain Allah? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah sumpah itu. Makna dasar dari sumpah itu sendiri adalah kesaksian. Dari segi hukum negara, hukum syariat, bahkan di dalam kebiasaan sehari-hari, di dalam kehidupan sehari-hari, sudah menjadi suatu hal yang lumrah, sudah menjadi suatu hal yang biasa. Ketika seseorang tidak bisa menghadirkan saksi, tidak bisa menghadirkan saksi mata, maka biasanya darinya diambil sumpah. Dan sumpah itu sebagai pengganti dari saksi mata begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk bersumpah atas nama selain Allah adalah karena ketika manusia bersumpah, dia tujuannya adalah menetapkan wujud yang atasnya, yang atas namanya dia bersumpah sebagai pengganti saksi mata yang dengan ilmunya dia dapat menyatakan keterangan dari si yang bersumpah itu tadi benar atau salah begitu, benar atau dusta begitu. Nah, karena kalau kita renungkan dan perhatikan, maka sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa makna dasar dari sumpah itu sendiri adalah kesaksian. Nah, ketika manusia tak mampu menghadirkan saksi-saksi biasa, maka dia membutuhkan sumpah supaya dia dapat mengambil faedah seperti yang ia harapkan dari kesaksian yang diberikan oleh saksi mata begitu. Jadi ketika manusia bersumpah, maka dia menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu hadir dan senantiasa melihat segala sesuatu, dan hanya dialah yang dapat membuktikan atau memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang berbohong dan siapa yang tidak berbohong, siapa yang jujur begitu. Sehingga dengan itu dia bisa memberikan hukuman. Nah, makanya sumpah itu memiliki konsekuensi yang begitu keras, yaitu ketika seseorang bersumpah, maka dia harus sudah sadar, dia harus sudah mengetahui bahwa jika dia berbohong, maka dia akan menghadapi kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya kita dilarang untuk sembarangan bersumpah begitu. Nah, sehingga mengusulkan dan meyakini bahwa ada wujud lain selain Allah Subhanahu wa taala yang selalu hadir, yang selalu melihat dan bisa menyatakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang benar, mana yang dusta, atau bisa memberi hukuman atau berkuasa atas sesuatu adalah kekufuran yang nyata. Dengan kata lain, bersumpah demi wujud selain Allah Subhanahu wa taala sama saja menganggap bahwa ada wujud yang lain, nauzubillah, yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa hadir, yang senantiasa melihat,
dan memiliki kemampuan, memiliki kekuatan untuk menetapkan mana yang salah dan mana yang dusta begitu. Oleh sebab itulah dalam seluruh kitabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia untuk tidak bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah taala tidak ada satu wujud pun yang benar-benar hadir dalam setiap momen, dalam setiap kejadian, dan tidak ada wujud yang benar-benar melihat segala sesuatu sehingga bisa memberikan keputusan yang sebenarnya begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, kenapa Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluk dan apa hikmahnya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik dan dijadikan keberatan juga oleh orang-orang yang berpemahaman dangkal. yakni Allah Ta'ala melarang orang-orang untuk bersumpah atas nama wujud selain Allah, atas nama selain Allah. Tetapi dia sendiri di dalam Al-Quran katanya bersumpah atas nama makhluk begitu. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Nah, keberatan-keberatan yang seperti ini biasanya dilontarkan oleh orang-orang yang memang berpemahaman dangkal atau oleh para orientalis yang notabene-nya mereka banyak membaca Al-Quran, mereka banyak mengkaji Al-Quran itu sendiri, tetapi tujuannya untuk membaca Al-Quran bukanlah untuk mencari kebenaran. Tujuannya adalah untuk mencari kesalahan-kesalahan, mencoba mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quranul Karim. Tetapi Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan di dalam Malfuzat bahwa keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh orang-orang seperti ini atas beberapa tempat, terhadap beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim justru memunculkan khazanah-khazanah, memunculkan khazanah kebenaran-kebenaran dan ma'rifat-ma'rifat, kata beliau. Nah, penyebab orang-orang ini tidak memahami kebenaran dan ma'rifat ini adalah karena mereka memusuhi kebenaran itu sendiri. Karena mereka membaca Al-Quranul Karim itu hanya dengan tujuan mencari-cari kesalahan dan kemudian melontarkan keberatan begitu. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan ini, akan menjelaskan keberatan ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas nama makhluk di dalam Al-Quranul Karim? Satu hal yang harus diingat adalah membandingkan antara sumpah Allah Subhanahu wa taala dan sumpah manusia adalah membandingkan dua hal yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi membandingkan sesuatu yang jaraknya itu jauh begitu. Jauh panggang dari api kalau kita di dalam bahasa sehari-hari itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menghadapi kesulitan seperti halnya manusia, yaitu ketika manusia tidak bisa menghadirkan saksi mata, maka dia terpaksa untuk bersumpah dengan tujuan supaya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjadi saksi atas pernyataan yang dia buat itu. Yang untuk itu dia siap menerima konsekuensi dari sumpahnya itu tadi. Nah, sementara sumpah Allah Subhanahu wa taala memiliki corak yang berbeda, yang justru menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai juga dengan hukum kodratnya, dengan hukum alam gitu. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan tujuan menjelaskan ajaran-ajaran atau poin-poin dari syariat yang bersifat rahasia atau masih tersembunyi. Dia menampilkan hal-hal yang sudah jelas dari alam semesta sebagai saksi supaya hal-hal yang tersembunyi tadi, supaya hal-hal yang bersifat rahasia tadi terkuak, terbuka, menjadi jelas begitu. Jadi fiil-fiil atau perbuatan-perbuatan atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang jelas dan terang benderang adalah saksi atas keberadaan fiil-fiil atau perbuatan-perbuatan atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang masih tersembunyi, yang masih sifatnya rahasia begitu. Nah, itulah sebabnya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menampilkan ciptaan-ciptaannya yang jelas dan kasat mata sebagai saksi atau bukti keberadaan ciptaan-ciptaannya yang tidak kasat mata atau tersembunyi. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Sehingga tidak benar mengatakan bahwa dia bersumpah atas nama selain Allah atau atas nama makhluk begitu. Karena pada hakikatnya dia bersumpah atas nama fi'il atau perbuatannya sendiri, dan fi'il atau perbuatannya itu bukanlah ghairullah. Dengan kata lain, bukanlah hal yang terpisah dari wujud Allah Subhanahu wa taala itu sendiri begitu. Misalnya dia bersumpah demi langit atau demi bintang,
Nah, dengan begitu bukan berarti dia bermaksud untuk bersumpah demi selain Allah, tetapi dia bersumpah dengan tujuan segala hikmah yang terkandung di dalam langit dan bintang itu dia tampilkan sebagai saksi atau bukti untuk menjelaskan fiil-fiilnya, untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan atau ciptaan-ciptaannya yang masih tersembunyi dari pandangan manusia, masih tersembunyi dari ilmu manusia. Nah, jadi dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah-hikmah yang luar biasa, mengandung hikmah-hikmah yang sangat dalam. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tariq ayat 2 sampai 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Artinya, demi langit dan demi bintang fajar, dan apakah engkau tahu apa bintang fajar itu? Tiada suatu jiwa pun melainkan mempunyai penjaga atas dirinya. Dalam ayat ini, maksud utama dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjelaskan bahwa terdapat malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga ruhani setiap jiwa. Para malaikat itu senantiasa berada bersamanya dan melindungi orang-orang yang mengharapkan perlindungan. Namun ini merupakan suatu penjelasan atau suatu masalah yang begitu halus dan bersifat teologi atau bersifat akidah, yang untuk menerimanya harus mempunyai suatu keyakinan begitu, tidak kasat mata begitu. Nah, karena wujud malaikat itu sendiri juga tidak nampak, sehingga sulit bagi manusia untuk meyakini bahwa mereka juga ada dan sedang mengkhidmati serta melindungi manusia, melindungi kerohanian manusia begitu. Nah, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menampilkan hukum kodratnya yang terdapat di dalam benda-benda langit untuk menjelaskan keberadaan para malaikat ini, dan dia menyampaikannya di dalam bentuk sumpah. yakni hal-hal yang sudah jelas tadi itu menjadi saksi bagi keberadaan hal-hal yang masih tersembunyi atau tidak kasat mata, atau hal-hal yang masih sifatnya rahasia, yang sifatnya begitu halus begitu. Untuk lebih jelasnya dapat saya sampaikan, sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini seperti bintang-bintang, matahari, bulan, udara dan lain sebagainya sedang berkhidmat untuk keberlangsungan hidup jasmani manusia. Benda-benda langit dan udara itu juga melindungi manusia dari kerugian-kerugian, kesulitan-kesulitan dan serangan-serangan jasmani yang dapat merugikan atau mengganggu keberlangsungan hidup jasmani manusia, kehidupan manusia begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini untuk mengkhidmati manusia itu. Nah, misalnya orang yang berjalan di tengah hutan belantara dan para pelaut yang sedang melaut, yang sedang berlayar, mengambil faedah dari bintang-bintang yang bercahaya, bintang-bintang yang bersinar begitu. Matahari misalnya yang memberikan kita cahayanya sehingga dengannya kita bisa melihat. Sehingga dengan cahaya matahari itu, adanya panas matahari itu, ada kehidupan di bumi, tumbuh-tumbuhan begitu. Nah, kemudian udara, ini merupakan salah satu komponen yang sangat urgen di dalam kehidupan manusia. Tanpa udara kita tidak bisa bernafas, dan ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhidmati manusia. Bulan juga yang memiliki pengaruh tersendiri untuk kehidupan manusia. Air yang juga merupakan esensi dari kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Tanpa air manusia tidak hidup. Ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keberlangsungan hidup jasmani manusia. Pendeknya, keberlangsungan kehidupan jasmani manusia sangat tergantung pada benda-benda ini, sangat tergantung pada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, jika untuk keberlangsungan kehidupan jasmani saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan sarana-sarana yang senantiasa setiap saat mengkhidmati manusia, maka untuk keberlangsungan kehidupan rohani yang merupakan maksud dari penciptaan manusia itu sendiri, tentu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sarana-sarana yang ditugaskan untuk mengkhidmati atau melindungi manusia dalam hal kerohanian begitu. Dan sarana-sarana itu adalah para malaikat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat ini
bertujuan untuk membuktikan keberadaan para malaikat yang setiap saat bertugas melindungi dan mengkhidmati manusia dalam hal kerohanian yang setiap saat berada bersama manusia. Dan untuk menjelaskan itu, Allah Subhanahu wa taala memakai metode sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah manusia itu jauh berbeda begitu. Walaupun dalam makna intinya sumpah itu adalah kesaksian, tetapi kesaksian yang diberikan oleh manusia jauh berbeda dengan kesaksian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat juga saya sampaikan bahwa karena tatanan jasmani itu memiliki persamaan dengan tatanan ruhani, maka Allah Subhanahu wa taala menampilkan tatanan jasmani ini dalam bentuk sumpah sebagai bukti keberadaan tatanan ruhani yang notabenenya tidak bisa dilihat oleh manusia secara kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani manusia begitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit, demi bintang dan sebagainya di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga bisa menjawab perbedaan antara sumpah manusia itu tadi dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada faedahnya. Jazakumullah hasanal jaza. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.